Halo guys, jumpa lagi dengan J2F Story tutorial khusus para YouTuber pemula. Di video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengoptimasikan atau mengoptimalkan channel kita akan semakin berkembang di tahun 2023. Seperti video-video saya sudah jelaskan sebelumnya. Yang pertama tentu mengenai SEO, yang kedua adalah menggunakan metode, dan ketiga adalah pelebaran sayap. Nah, nanti ini saya akan jelaskan di video-video berikutnya, tetapi saya akan mengingatkan kembali ya, yang perlu diperhatikan oleh para YouTuber pemula. Yang pertama adalah mengenai thumbnail, tentunya deskripsi atau caption ya, mengenai tagging atau keyword ya. Mengapa demikian? Karena kita masih baru ya, baru muncul di YouTube. Jadi tentu kalau misalnya penonton ingin melihat video kita, pasti mereka melalui pencarian ataupun melalui penelusuran di YouTube. Nah, lalu di tahun 2023 ini sudah tidak seperti tahun-tahun lalu. Untuk mempercepat, kalian harus masuk sebuah komunitas, di mana sebuah komunitas itu akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan metode-metode yang mereka gunakan, seperti upload video gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah upload video itu diperbolehkan oleh YouTube? Selama tidak melanggar peraturan komunitas YouTube, upload video itu sangat-sangat diperbolehkan. Mengapa saya katakan demikian? Selama tidak merusak sebuah sistem algoritma YouTube, saya rasa itu fine-fine aja. Nah, ya kan, kalau misalnya tidak diperbolehkan, artinya buat apa kalau beli jam tayang, beli subscriber itu bisa diterima oleh YouTube. Cuma konsekuensinya atau dampaknya setelah monetisasi, apakah yakin channel kalian itu akan berkembang? Nah, jadi yang akan saya jelaskan di sini adalah ketika kalian sudah berjalan 1 bulan misalnya ya, kalian sudah melakukan upload video, kalian sudah melakukan SEO, dan kalian sudah mengikuti aturan main di dalam sebuah komunitas ya. Yang tinggal kalian lakukan adalah bagaimana caranya kita melebarkan sayap channel kita, karena kan kita berada di geografi di negara Indonesia ya kan. Apa mau video kalian cuma khusus orang-orang yang ada di negara Indonesia, sedangkan dunia itu kan luas, ada di negara-negara Eropa sana, negara-negara Timur Tengah sana, mereka juga ingin melihat video-video kalian gitu. Nah, tentunya itu ada caranya untuk melebarkan sayap. Yang pertama adalah tentu kita harus men-share ke platform-platform lain, misalnya TikTok, Instagram ya, Pinterest ya, supaya video kalian itu kan dikenal banyak orang gitu ya. Terlepas itu baik itu kalian akan menampilkan wajah kalian atau tidak, yang penting bagaimana video kalian itu berkembang dan bisa ditonton oleh banyak orang, tidak hanya dari geografis orang Indonesia aja. Nah, di sini yang dibutuhkan SEO. Makanya kalau misalnya ada yang bilang SEO perlu, tidak, pasti perlu. Channel-channel besar pun tetap akan menggunakan SEO. Buat apa ada fitur-fitur tagging untuk keyword atau ada caption, deskripsi, itu kan bagian dari SEO. Nah, yang sekarang kita butuhkan adalah bagaimana cara kita bisa melebarkan sayap kita agar bisa dinonton ke orang-orang luar negeri juga ya. Pasti tentu yang perlu kalian perhatikan adalah budaya. Saya selalu katakan kepada rekan-rekan YouTuber pemula, yang perlu diperhatikan adalah budaya di Indonesia, budaya di Eropa sana, budaya di Timur Tengah sana, itu berbeda-beda guys. Jadi kalian kalau ingin masukkan video kalian supaya ditonton mereka, kalian harus kenali dulu budayanya mereka. Nah, setelah kalian sudah mengenal budaya mereka, kan sekarang tinggal buka Google aja, kalian tinggal cari tuh, kalau misalnya di daerah Amerika itu budayanya mereka itu seperti apa sih. Di YouTube juga ada kok, kalian tinggal ketik aja misalnya budaya orang Eropa, misalnya seperti ini. Jadi kalian tinggal mempelajari aja, sedangkan di YouTube itu kan sudah banyak informasi itu. Jadi budaya Eropa itu tinggal kalian lihat, pelajari, kalian tulis di note ya. Jadi hal-hal yang seperti ini kalian itu harus pahami. Dan kedua, selain kalian sudah menguasai
dan mempelajari budaya-budaya mereka. Oh, ternyata budaya orang Amerika seperti itu ya. Oh, ternyata budaya orang Jerman, orang Rusia, karakteristiknya seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengoptimasikan video kita agar mereka bisa menonton, yaitu bahasa. Artinya balik lagi nih, kita harus menggunakan SEO, dimana kan disitu kan ada translate bahasa gitu ya, dari bahasa Indonesia ke bahasa yang kita tuju, ke bahasa Inggris, ke bahasa Korea, ke bahasa Hindi, ke bahasa Thailand. Itu kalian harus masukkan guys, karena kita ingin melebarkan sayap kita, channel kita, atau melebarkan video kita agar mereka juga menonton. Logikanya begini, walaupun konten kalian bagus, berkualitas ya, video kalian bagus, enak dilihat, bagi orang Indonesia belum tentu bagi orang Eropa, bagi orang Timur Tengah bisa memahami kenikmatan ketika kalian melihat bahwa film ini bagus, atau ketika kalian konten ini bagus loh, sangat memberikan manfaat gitu loh kan. Nah, sedangkan mereka ingin melihat dan ingin mengetahui, tetapi di language-nya atau bahasanya kalian tidak cantumkan untuk bahasa mereka. Sebagus-bagus apapun konten kalian, tetapi kalau misalnya bahasanya bahasa kita, mereka tidak mengerti dan mereka tidak akan paham gitu ya. Kecuali kalau misalnya mereka pernah datang ke Indonesia, mereka sudah mencintai budaya Indonesia, mereka sudah tahu orang-orang Asia seperti apa, mungkin mereka yang menjadi tourism gitu mungkin udah paham gitu ya. Tapi bagi mereka yang tinggal di sana yang tidak mengenal bahasa Indonesia, padahal kontennya bagus loh, bermanfaat, berisi loh, dan ini dapat memiliki nilai tambah loh kalau misalnya kita menggunakan bahasa-bahasa yang mereka bisa pahami juga gitu loh. Nah, balik lagi, berarti ini kan berhubungan dengan SEO. Jadi saya ingin bertanya kepada kalian, apakah SEO perlu? Nah, bagi kalian yang menganggap remeh SEO itu tidak penting, kembali lagi, kalau kalian cuma mau berkembang di Indonesia ya gunakan bahasa Indonesia saja. Tapi tidak menutup kemungkinan, makanya jangan ngeluh, kok gaji YouTuber saya sedikit ya, cuma ratusan ribu, sedangkan saya kok lihat YouTuber lain kok gajinya bisa ratusan juta atau bisa puluhan juta gitu. Karena mereka sudah melebarkan sayap ke tiap-tiap negara di dunia ini. Mengapa saya katakan demikian? Karena berdasarkan dengan CPM. CPM itu apa sih? Cost per mil. Nah gitu loh, yuk kita bahas yuk, CPM itu apa gitu loh. Nih, CPM, cost per mil. Cost per mil dan bahasa Indonesia aja deh, biar bahasa biar kalian bisa mengerti. Jadi CPM itu adalah di sini dikatakan istilah marketing secara teknis ya. Jadi biaya per 1000 tayangan dalam situs web tertentu digunakan untuk menentukan biaya tayang iklan online gitu ya, dari oleh pengiklan atau vendor-vendor gitu ya. Nah, di YouTube kan begini, kan kita kan kalau misalnya menjadi seorang YouTuber kan kita maunya dibayar, dapat pendapatan, itu kan dari vendor-vendor atau pengiklan yang datang ke konten kita dan mereka menempelkan iklan mereka gitu. Nah, kita akan dibayar oleh mereka itu, vendor-vendor seperti itu. Nah, masing-masing negara CPM-nya itu berbeda dalam halnya marketing. Nah, hal-hal yang kayak begini sebagai YouTuber kalian harus belajar teman-teman. Ini mau tidak mau kalian harus cari tahu. Kalau kalian cuma ikut dengar sana dengar sini, artinya kalian bingung sendiri nih. Jadi kalau misalnya negara Indonesia per 1000 tayangannya cuma berapa gitu ya, coba yuk kita lihat di Indonesia yuk. Oke. CPM Indonesia berapa ya? Sekarang semua di Google itu udah mudah loh teman-teman, ketinggal lihat nih
dalam menghitung penghasil YouTuber terdapat istilah yang dikenal dengan CPM gitu loh. Jadi kalau misalnya berhubungan dengan pendapatan atau nanti gaji kalian itu berdasarkan dengan CPM, dimana YouTuber Amerika Serikat bisa mendapatkan hingga 2 US dollar gitu ya. Nah kalau misalnya kita rupiahkan ke Indonesia itu ya paling sekitar 29.000 ya. Ini kan berita yang ditayangkan di Google ini di tahun 2021 gitu kan ya. Bayangkan aja sekarang kalau 1 dolarnya itu 15.000 lah ya kan. Berarti kalau misalnya 2 dolar itu 30 ya, mirip-mirip lah ya, mirip-mirip ya per 1000 penonton. Sedangkan YouTuber Indonesia hanya 0,5 US, setara dengan 7.000 rupiah gitu loh. Nah jadi gambarannya begini teman-teman, masing-masing negara itu memiliki CPM yang berbeda berdasarkan marketing tadi yang saya katakan. Karena kalian harus pelajari definisi CPM itu apa, dan ini dapat kalian pelajari di komunitas YouTube. Ada kok yang namanya CPM ya, macam-macam. Ada yang namanya CPM, ada yang namanya RPM. Nih, definisi RPM YouTube. Nah, RPM YouTube itu apa? Pendapatan per 1000. Jadi metrik yang menunjukkan jumlah uang yang Anda dapatkan per 1000 jumlah tonton video. RPM ini berasal dari beragam sumber pendapatan termasuk iklan, langganan channel, pendapatan dari YouTube Premium, super chat, super sticker. Jadi itu diakumulasikan dalam bentuk RPM. Sebenarnya saya ingin menjelaskan lebih detail berdasarkan CPM itu apa, RPM itu apa, dan ada lagi banyak hal itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Saya ingin menjelaskan ini, tapi ini ada rumus. Nanti daripada saya jelaskan kalian malah bingung sendiri, jadi saya fokuskan saja yang lebih mudah dan gampang dipahami. Jadi nanti kalau gajian kalian berdasarkan sebagai YouTuber itu dilihat dari CPM-nya juga ya, cuma CPM ya. Utamanya itulah yang paling utama adalah CPM. Nih. Jadi ada beberapa negara yang CPM-nya tuh tinggi gitu ya. CPM tertinggi misalnya ya di dunia. Nah, sekarang nggak lihat di Google aja gitu loh. Nih. Jadi kalau misalnya kita mau lihat ya, CPM berdasarkan Google AdSense tertinggi di tahun 2023 nih, ini berita yang ditayangkan di upload bulan Desember tanggal 31 nih. Nah kalau misalnya kalian ingin membaca sebuah berita, kalian perhatikan tanggal terbitnya karena sangat penting gitu ya. Nah inilah negaranya, Amerika Serikat gitu ya, perhitungannya Australia. Nah, sebagai YouTuber, kalian harus bisa memahami hal-hal yang seperti ini, guys. Jadi perhitungannya itu, kalau misalnya kita cuma 7.000 gitu, kalau di Amerika itu bisa sampai sekitar 10.000, 15.000 gitu kan. Jadi sangat-sangat berbeda masing-masing negara gitu. Nah, sedangkan kita kan mau melebarkan sayap, nggak cuma di wilayah geografis Indonesia. Artinya ya kita harus memahami yang hal-hal yang seperti ini. Sebenarnya saya ingin menjelaskan, cuma akan panjang nih. Saya ingin menjelaskan secara umum buat YouTuber pemula apa artinya RPM, CPM, dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat detail yang harus dipelajari, dan itu kalian tinggal buka Google aja sih sebenarnya. Kalian tinggal mempelajari sendiri. Cuma masalahnya kan itu kembali dari kalian sendiri. Kalian bisa atau kalian mau atau tidak mempelajari hal seperti itu, agar kalian nanti ketika kalian sudah dimonet ya, terus kalian jangan ngeluh, kok gaji saya segini, katanya kalau jadi YouTuber itu bisa puluhan juta. Nah kalau bicara soal gaji seperti itu kan sangat relatif ya, itu tergantung berdasarkan niche atau tergantung berdasarkan jenis konten kalian itu apa gitu. Contohnya misalnya gini, kalau konten anak-anak gitu kan, nah konten anak-anak itu artinya kan konten yang cuma ditonton oleh anak-anak. Sekarang logikanya tiba-tiba ada vendor pengiklan mau taruh mobil gitu ya,
atau mau taruh tentang kosmetik gitu di anak-anak, siapa yang mau beli gitu loh. Itu gambarannya seperti itu. Makanya kadang-kadang sekarang bagi kalian yang berjenis konten anak-anak sekarang lagi sementara sedih, saya dengar sih lagi sedih sekarang nih. Karena apa? Karena di YouTube-nya itu udah tidak bisa kita ubah itu untuk bagi yang nonton itu 18 tahun ke atas aja gitu, atau 18 tahun ke bawah aja gitu kan. Sekarang dia itu kalau misalnya konten anak-anak ya konten anak-anak gitu, sedangkan konten anak-anak kan paling iklannya apa sih kalau misalnya masuk di konten kalian, paling iklannya sebuah kayak permen, candy kayak gitu. Itu kan murah sekali gitu dibanding dengan mobil-mobil otomotif yang masuk di konten-konten kalian itu. Nah, hal-hal yang seperti ini harus kalian pelajari. Nanti saya akan membuat video buat YouTuber pemula ya untuk mengenai hal ini ya, agar kalian tuh jangan kaget, kalian tuh jangan miris gitu. Ternyata saya udah bertahun-tahun bikin YouTube, tahunnya gajinya cuma 14.000, cuma gajinya dari sekian, dari hari ini sampai hari 1 minggu ke depan, ternyata perhitungannya cuma dapat 25.000 itu loh. Jadi gambaran-gambaran seperti ini kalian tuh harus benar-benar belajar, mempelajari sendiri, karena sistem YouTube itu akan membayar kalian itu berdasarkan iklan kan. Nah, iklan itu dimunculkan kan berdasarkan dari konten yang kalian buat. Makanya banyak para senior kita sebagai tutorial itu mengatakan bahwa ya kalau kalian ingin mendapatkan penghasilan yang besar ya itu semua tergantung dari kitanya gitu. Kalian mau berapa? Kalau kalian mau mendapatkan 10 juta 20 juta berarti kan kualitas dari video kalian, thumbnailnya kalian, manfaat dari konten kalian itu benar-benar mengundang para penonton gitu loh. Makanya saya katakan dari awal di video sebelumnya, memang video kalian itu kalaupun jelek kalian upload ya kan, dan kalian tinggal ikut oplos, tetap ada yang nonton. Masalahnya saya sudah katakan, semakin bagus kriteria dari sebuah konten kalian buat atau video kalian buat, itu menarik perhatian orang, pasti orang melihat berdasarkan kualitas juga gitu loh. Jadi gambaran seperti inilah yang ingin saya sampaikan, bagaimana cara kita bisa mengoptimasikan channel kita dan bagaimana kita bisa melebarkan channel kita supaya channel kita juga bisa ditonton di negara lain. Artinya kalian harus mempersiapkan untuk subtitlenya digunakan di dalam channel kalian. Oke, itu saja dari saya, gambaran atau sekilas sharing dari saya bagaimana caranya kita bisa melebarkan sayap nggak hanya di geografis Indonesia. Ya mau tidak mau kalian harus menggunakan SEO, yaitu juga menggunakan subtitle kalian dari bahasa Indonesia ke bahasa-bahasa lain. Ya kalau misalnya bisa ke bahasa planet lain pun kalian harus bisa sampai kejar ke sana gitu. Dan sebelumnya kalian juga harus memahami budaya-budaya mereka seperti apa. Oke, sekian, terima kasih. Itu aja penjelasan saya sharing tentang bagaimana cara mengoptimasikan channel kita atau video-video kita biar bisa ditonton oleh banyak orang. Semoga bermanfaat dan berguna buat kalian semua. Salam dari J2F Tutorial, khusus YouTuber pemula. Ciao, bye-bye.